Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bams Channel dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Bambang Irawan di Bams Channel khusus obrolan santai seputar permasalahan hukum yang sering terjadi atau kita temui di tengah-tengah masyarakat kita. Sahabatku sekalian, sebelum kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai seperti biasa, terlebih dahulu saya panjatkan doa semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Namun tentu kalaulah ada di antara sahabat-sahabat Bams Channel sekalian yang saat ini dalam keadaan sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan di tengah situasi yang mungkin ya, kalau kita menyimak informasi di media-media online, sedang kembali COVID itu merebak lagi ya dengan varian Omicron. Tentu sahabatku sekalian, ini menjadi bahan renungan bagi kita semua ya, betapa kita adalah makhluk yang lemah. Secara manusiawi tentu kita berusaha dengan upaya-upaya, salah satunya adalah mentaati protokol kesehatan. Di samping itu tentu kita sebagai yang tidak memiliki kekuatan apapun sesungguhnya kecuali kekuatan yang Allah berikan. Nah, dalam hal ini tidak ada salahnya kalau kita memang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping secara lahiriah kita melakukan upaya-upaya medis dan upaya-upaya lain seperti dalam bentuk mentaati protokol kesehatan. Sahabatku sekalian, juga tidak lupa saya berdoa bagi sahabat-sahabatku sekalian yang mungkin hari ini sedang dilanda berbagai persoalan. Semoga Allah berikan kemudahan. Sahabat Bam Channel dimanapun berada, topik obrolan Bam Channel kali ini adalah terkait salah satu adagium hukum ya, yang tentunya adagium hukum ini menarik ya, khususnya bagi saya di tengah banyak persoalan-persoalan yang saya sendiri terkadang miris ya, terutama kalaulah ingin menyampaikan sesuatu ya, begitu kekhawatiran yang saya alami sangat besar, karena mungkin bagi sebagian orang yang tersandung kasus-kasus seperti terkait dengan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Undang-Undang ITE ya, ataupun kasus-kasus yang terkait dengan ujaran kebencian atau penistaan agama, walaupun di tengah era teknologi informasi di mana banyak saluran-saluran yang bisa digunakan oleh masyarakat ya, di satu sisi mendorong masyarakat untuk menyampaikan apapun, tentunya dengan secara bijak, karena kalau tidak ya itulah banyak pegiat-pegiat di media sosial yang terpleset sehingga harus berhadapan dengan hukum. Sahabatku sekalian, kebijakan dalam menggunakan media-media elektronik ya, teknologi ini bagi saya sendiri ya, tidak menjadikan semua itu merasa bebas untuk menyampaikan apapun ya, termasuk bebas dalam menyampaikan pandangan atau pikiran. Di media sosial itu harus beribu-ribu kali berpikir ya, terkait dengan diksi-diksi yang mungkin kurang pas. Nah, situasi seperti ini menjadi menarik apabila dikaitkan dengan salah satu adagium hukum ya. Apakah itu
Nah, ini Sogitatinus funem nemo fatitur. Seseorang tidak dapat dihukum karena apa yang dipikirkannya. Jadi yang saya pahami dari adagium ini bahwa hukum itu ya dibuat tidak untuk menghukumi pemikiran atau pandangan. Jadi seseorang tidak bisa dihukum karena pikirannya, tapi hukum hadir untuk mengadili perbuatan, bukan mengadili pemikiran. Ya. Jadi ketika seseorang memiliki pemikiran, kemudian disampaikan pemikiran atau pandangannya itu, maka dia tidak bisa dihukum karena pemikirannya atau pandangannya. Namun pada tataran prakteknya, pemikiran atau pandangan itu sepertinya prakteknya yang saya lihat ya, adagium hukum ini menjadi sulit kita temui pelaksanaannya. Ya inilah yang bagi saya sendiri tetap memiliki ketidakbebasan dalam menuangkan pemikiran dan pandangan akibat dari adanya kekhawatiran pandangan atau pemikiran yang saya sampaikan itu mengantarkan saya ke persoalan-persoalan hukum. Nah, lalu bagaimana dengan adagium hukum ini? Jadi inilah sahabat-sahabatku sekalian yang menarik dari adagium hukum ini ya. Jadi seseorang tidak dapat dihukum karena apa yang dipikirkan. Ya mungkin sahabatku sekalian memiliki pandangan atau pemikiran lain tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan adagium hukum ini. Ya sahabatku sekalian boleh komen ya. Kemudian saya coba membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu yang dimaksud dengan pikiran atau pemikiran atau pandangan ya. Jadi kalau kembali ke adagium hukum tadi, seseorang tidak dapat dihukum karena apa yang dipikirkannya. Saya ambil kata dasarnya dari kata pikir. Apa sih sesungguhnya pikir itu? Saya temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pikir itu yang pertama diartikan sebagai akal budi. Bisa juga ingatan atau bisa juga angan-angan. Seperti ahli pikir, yaitu ahli falsafah atau filsuf. Kemudian kurang pikir, yaitu diartikan sebagai kurang menggunakan akal budi atau kurang mempertimbangkan baik-baik. Ada juga contoh jangan banyak pikir, yang dimaksudkan yaitu jangan banyak mengingat atau mempertimbangkan. Contoh lain juga tak habis pikir. Ini berarti tidak dapat mengerti mengapa suatu hal sampai terjadi. Pikir juga bisa berarti kata dalam hati atau bisa juga pendapat atau pertimbangan atau perkiraan. Seperti contohnya pikir saya dialah yang salah. Kemudian contoh lain pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ini peribahasa ya, yang bisa berarti bila hendak melakukan atau mengerjakan sesuatu, hendaknya dipertimbangkan lebih dahulu baik buruk. Kemudian peribahasa lain, pikir itu pelita hati, artinya menggunakan akal budi dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik, menjadikan seseorang lebih bijaksana. Ada juga istilah lain seperti pikir punya pikir. Ini bisa dipahami sebagai kalau dipikir-pikir dengan sesungguhnya, setelah dipikir dengan sungguh-sungguh. Ini kata dasar yang bersumber dari kata pikir. Kemudian
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ada kata berpikir yang diartikan menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. Seperti contoh kalimatnya, lama ia berpikir sebelum menjawab pertanyaan itu. Pengalaman pada zaman lalu telah membuat ia matang berpikir. Ada juga seperti kalau disambungkan dengan kalimat panjang ya, jadi berpikir panjang artinya mempertimbangkan baik-baik. Kemudian ada juga berpikir-pikir, menimbang-nimbang baik buruknya, untung ruginya dan sebagainya. Contoh kalimatnya, silakan berpikir-pikir dahulu, saya beri waktu 2 hari misalkan ya. Dan banyak lagi kata-kata yang berasal dari kata dasarnya pikir. Nah, sahabatku sekalian, jadi dalam konteks adagium hukum sogitationis prenam nemo patitur ini, yang artinya seseorang tidak dapat dihukum karena apa yang dipikirkannya itu, menjadi sangat penting. Efek positifnya adalah mendorong tumbuh kembangnya gagasan pandangan-pandangan, termasuk mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan. Pemikiran seperti apapun yang keluar dari seseorang dalam konteks adagium hukum ini tidak bisa dia dipersalahkan karena memiliki pemikiran sesuatu. Namun tentu dalam prakteknya sepertinya tidak semudah ini ya. Dalam prakteknya, kalaulah pandangan atau pemikiran kita tuangkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk postingan, tidak sedikit mengantarkan seseorang pada persoalan-persoalan hukum ya. Inilah sahabatku sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua ya. Apakah betul ya adagium ini berlaku di negara kita? Ya, saya kira penilaiannya ada pada sahabat-sahabatku sekalian. Namun yang saya rasakan tentu pemikiran yang kita miliki itu ketika dituangkan dalam bentuk tulisan tentu harus dipikirkan matang-matang ya, baik tentang diksinya maupun ya untaian kalimat-kalimatnya. Jangan sampai kita terjebak ke dalam permasalahan yang mengantarkan kita untuk berurusan dengan hukum. Itulah sahabatku sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.